Rahasia tersembunyi Shin Tae-yong, penghargaan Golden Visa dari Jokowi mengubah semuanya. Menuju semifinal, Indra Syafri lebih sering bertemu Thailand was-was jika hadapi Malaysia. Calon lawan kuat. Sudah cetak 13 gol pelatih Australia, kami datang ke sini untuk belajar. Bisa beradu dengan Jens Raven. Penyerang Australia tak sabar tantang timnas U19 Indonesia di final. Sungguh media menjengkelkan buat netizen. Bukan Australia, media Vietnam justru prediksi timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri bakal kalah lawan timnas negara berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Rahasia tersembunyi Shin Tae-yong, penghargaan Golden Visa dari Jokowi mengubah semuanya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini menerima Golden Visa dari Presiden Joko Widodo. Sebuah penghargaan yang memberikan akses tinggal panjang bagi warga negara asing yang berinvestasi signifikan di Indonesia. Upacara penghargaan ini berlangsung di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada Kamis (25 Juli 2024), di mana Presiden Jokowi secara langsung memberikan penghargaan ini kepada Shin Tae-yong. Golden Visa yang dapat memberikan izin tinggal hingga 10 tahun diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi Shin Tae-yong dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Dengan ini, Shin Tae-yong tidak perlu lagi mengurus perpanjangan izin tinggal secara rutin di kantor imigrasi, memungkinkannya untuk lebih fokus dalam melatih timnas Indonesia hingga tahun 2027. Sesuai dengan perpanjangan kontraknya dengan PSSI. Penerimaan Golden Visa ini juga memungkinkan Shin Tae-yong untuk dengan mudah keluar masuk Indonesia demi keperluan timnas, menghilangkan hambatan administratif yang bisa mengganggu fokusnya dalam membangun prestasi skuad Garuda. Dalam ungkapannya, Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Presiden Jokowi atas penghargaan ini, serta berjanji untuk berusaha maksimal dalam membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Keputusan Presiden Jokowi untuk memberikan Golden Visa kepada Shin Tae-yong sejalan dengan kinerja gemilang pelatih asal Korea Selatan tersebut yang telah membawa timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini juga menunjukkan dukungan kuat dari pemerintah dalam mengembangkan olahraga sepak bola sebagai bagian dari upaya memajukan ekonomi nasional melalui investasi dan prestasi internasional. Shin Tae-yong sendiri berharap dapat terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia dengan tujuan jelas untuk membangun tim nasional yang kompetitif dan mampu bersaing di panggung internasional. Dengan dukungan Golden Visa ini diharapkan bahwa pengembangan sepak bola Indonesia akan semakin berkembang pesat di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong yang berpengalaman dan berdedikasi. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Menuju semifinal, Indra Syafri lebih sering bertemu Thailand was-was jika hadapi Malaysia. Timnas U19 Indonesia berhasil mengamankan tempat di babak semifinal ASEAN Cup U19 2024 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur.
Mereka meraih tiket tersebut setelah mengemas 9 poin dari kemenangan atas Filipina, Kamboja, dan Timor Leste di grup A turnamen tersebut. Dalam perjalanan menuju semifinal, Timnas U19 Indonesia mencatatkan total 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol selama fase grup. Kini mereka menantikan lawan dari juara grup C yang akan ditentukan antara Malaysia dan Thailand. Saat ini Malaysia memimpin klasemen sementara grup C dengan keunggulan selisih gol atas Thailand. Pertandingan penentu antara Malaysia dan Thailand akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Dan pemenangnya akan berhadapan dengan Timnas U19 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, mengakui keuntungan besar bagi timnya karena memiliki waktu persiapan yang cukup panjang menjelang semifinal. Pertandingan semifinal direncanakan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu (27 Juli 2024). Indra Syafri menegaskan bahwa ia tidak memiliki preferensi antara Malaysia atau Thailand sebagai lawan dan akan menilai karakter permainan dari calon lawan Timnas U19 Indonesia berdasarkan pertandingan terakhir mereka. Secara statistik, Indra Syafri lebih sering berhadapan dengan Thailand dibandingkan Malaysia dalam karirnya sebagai pelatih. Dengan 4 pertemuan di level U20, U22, dan U23 menurut data dari Transfermarkt. Calon lawan kuat. Sudah cetak 13 gol pelatih Australia, kami datang ke sini untuk belajar. Pelatih Timnas U19 Australia, Trevor Morgan, mengaku puas dengan performa anak-anak asuhnya dalam 3 laga di fase grup ASEAN Cup U19 2024. Australia mengakhiri perjalanan mereka di grup B ASEAN Cup U19 2024 dengan kemenangan atas Myanmar. Pasukan Trevor Morgan menang tipis 1-0 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Rabu (24 Juli 2024). Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Medin Memeti pada menit ke-34. Sebelum kemenangan atas Myanmar, Australia menundukkan Laos 6-0 dan menaklukkan Vietnam dengan skor 6-2. Mengomentari 3 pertandingan yang dilakoni timnya di fase grup ASEAN Cup U19 2024, Trevor Morgan mengaku puas. Pelatih berusia 67 tahun itu menegaskan bahwa timnya datang ke Indonesia untuk belajar. Kami datang ke sini untuk belajar dan kami sedang belajar. Ya, jadi kami puas dengan beberapa hal yang baik, kata Trevor. Lebih lanjut, Trevor mengaku dirinya akan memperbaiki beberapa hal yang menurutnya bisa dilakukan dengan lebih baik. Beberapa hal yang menurut para pemain bisa saya lakukan lebih baik dan kemudian kami memiliki peluang untuk memperbaikinya, ucapnya. Di babak semifinal, Australia akan menghadapi runner-up grup C antara Thailand dan Malaysia. Thailand dan Malaysia akan saling berhadapan pada laga terakhir penyisihan grup C pada Kamis (25 Juli 2024). Pemenang dari pertandingan tersebut akan menjadi juara grup C dan menghadapi Timnas U19 Indonesia di semifinal. Sedangkan tim yang kalah akan menghadapi Australia di semifinal sebagai runner-up terbaik. 2 pertandingan semifinal akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu.
what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silent. Bisa beradu dengan Jens Raven. Penyerang Australia tak sabar tantang timnas U19 Indonesia di final. Penyerang timnas U19 Australia, Medin Memeti, berharap bisa bertemu timnas U19 Indonesia di final. Australia memastikan diri lolos ke semifinal setelah mengalahkan Myanmar pada babak pamungkas penyisihan grup B ASEAN Cup U19 2024. Laga yang berakhir dengan skor 0-1 ini membuat tim berjuluk Socceroo Aus tersebut mengunci pemuncak klasemen. Babak selanjutnya, mereka tinggal menunggu hasil laga antara Malaysia melawan Thailand. Tim yang kalah akan jadi lawan skuad Garuda Nusantara. Pertandingan semifinal akan digelar pada 29 Juli nanti dan pemenang akan melaju ke partai puncak. Medin Memeti mengakui bahwa sudah tidak sabar untuk bertemu Indonesia. Menurutnya, laga tersebut akan menarik dan sudah ditunggu semua penggemar. Pasukan Indra Syafri tentu akan mendapatkan dukungan penuh dan supporter akan hadir langsung ke stadion. Tentunya kan jadi pertandingan besar, kata Medin Memeti seusai laga melawan Myanmar. Pemain Melbourne City ini mendoakan agar kedua tim sama-sama bisa melaju ke final. Dia mengakui pertemuan kedua tim akan cukup menarik karena memiliki kans untuk sama-sama mendapatkan gelar juara. Tapi akan jadi pertandingan yang bagus. Ya, kita lihat apa yang terjadi dan semoga Indonesia dan Australia akan berada di final. Akan sangat menarik, tegasnya. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sungguh media menjengkelkan buat netizen. Bukan Australia, media Vietnam justru prediksi timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri bakal kalah lawan timnas negara berikut ini. Timnas Indonesia U19 saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi babak semifinal AFF U19 2024. Di bawah asuhan Indra Syafri, timnas Indonesia U19 berhasil menjadi juara grup A usai mengalahkan Filipina U19, Kamboja U19, dan Timor Leste U19. Penampilan timnas Indonesia U19 kali ini cukup gemilang, terbukti dengan 2 kemenangan telak melawan Timor Leste dan Filipina. Namun kualitas timnas Indonesia U19 sempat dipertanyakan usai pertandingan yang sulit menghadapi Kamboja U19. Oleh sebab itu, tantangan sesungguhnya yang akan dihadapi timnas Indonesia U19 baru akan terjadi babak semifinal dan final. Salah satu media Vietnam, Soha, mengingatkan bahwa ada tim yang bisa menjadi ancaman besar bagi timnas Indonesia U19. Ternyata yang disebut oleh media Vietnam tersebut bukanlah Australia U19. Lantas tim mana yang dimaksud? Malaysia menjadi lawan yang paling membuat tuan rumah Indonesia bosan menjelang babak semifinal turnamen Asia Tenggara U19, tulis Soha. Alasan tersebut membuat media Vietnam Soha menilai bahwa Malaysia cukup tangguh dan mampu mengalahkan timnas Indonesia U19 seperti yang sudah pernah terjadi. Karena 2 alasan di atas, Malaysia U19 menjadi lawan yang paling diwaspadai timnas Indonesia. Jika kedua tim ini bertemu di babak semifinal, tak menutup kemungkinan Harimau Melayu kembali membawa kesedihan bagi timnas Indonesia, tulis media Vietnam Soha.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my Sungguh menjadi pergulatan hati netizen. 5 alasan Indra Syafri lebih layak dari Nova Arianto gantikan Sintayong di Timnas Indonesia untuk Piala AFF. Nomor 4 bikin tercengang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri lebih layak dari Nova Arianto menggantikan Sintayong di Timnas Indonesia Senior untuk Piala AFF 2024. Ini alasannya. PSSI kemungkinan besar akan menunjuk pelatih baru menggantikan Sintayong untuk menangani Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024 mendatang. Hal ini disebabkan bentroknya jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Piala AFF akan digelar pada November mendatang. Pada bulan yang sama, skuad Garuda akan bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang (14/11) dan Arab Saudi (19/11). Sementara di Piala AFF, Timnas Indonesia akan menghadapi 3 pertandingan melawan Myanmar (24/11), Laos (27/11) dan Vietnam (30/11). Dengan jadwal seperti itu, hampir sulit menurunkan tim yang sama untuk menghadapi 2 event berbeda. Oleh karena itu, muncul wacana membentuk 2 Timnas Indonesia dengan pelatih yang berbeda. Beberapa waktu lalu muncul dorongan dari netizen agar Nova Arianto menjadi pelatih untuk Timnas Indonesia di Piala AFF. Saran ini disampaikan setelah melihat rekam jejak anak pelatih legendaris Sartono Anwar itu. Akan tetapi ada alasan-alasan tertentu yang membuat Indra Syafri lebih cocok menggantikan Sintayong dibandingkan Nova Arianto untuk menangani Timnas Indonesia di Piala AFF. Simak ulasannya. 1. Punya pengalaman. Indra Syafri memiliki pengalaman yang lebih panjang menangani Timnas Indonesia. Karier kepelatihannya dimulai pada 2011 ketika ditunjuk PSSI menangani Garuda Muda. 2. Bergelimang prestasi, Indra Syafri merupakan pelatih Timnas Indonesia Junior paling sukses sejauh ini. Dia pernah juara Piala AFF U19 2013, Piala AFF U22 2019, dan medali emas SEA Games 2023. 3. Punya rekor bagus lawan Thailand saat Sintayong kesulitan untuk mengalahkan Thailand. Indra Syafri ternyata punya catatan cukup bagus. Dia mengemas 6 kemenangan dalam 9 pertemuan melawan Thailand. 4. Rekor bagus di final. Salah satu kendala Timnas Indonesia selalu gagal meraih Piala AFF adalah kalah di final. Total skuad Garuda masuk final Piala AFF sebanyak 6 kali dan semuanya berakhir dengan kekalahan. Sementara Indra Syafri punya catatan bagus ketika timnya mencapai babak final sebuah turnamen. Sepanjang kariernya, Indra pernah merasakan 4 kali final dan 3 diantaranya berakhir menjadi juara. 5. Sudah banyak melatih pemain berlabel Timnas. Indra Syafri merupakan pelatih yang jenius dalam mencari bakat-bakat pesepak bola di tanah air. Evan Dimas, Witan Sulaiman, hingga Egy Maulana Fikri merupakan hasil belusukannya mencari pemain-pemain hebat. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
calon pemain sejati karena berjiwa besar. Jens Raven akui lepas kesempatan cetak hat-trick demi bantu Arkan Kakak. Pemain timnas U19 Indonesia, Jens Raven, mengaku rela melepas kesempatan mencetak hat-trick demi membantu Arkan Kakak pecah telur. Jens Raven memiliki kesempatan mengukir hat-trick pada saat timnas U19 Indonesia menghadapi Timor Leste. Laga tersebut terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23 Juli 2024) dan dimenangkan timnas U19 Indonesia dengan skor 6-2. Pada kesempatan ini, Jens Raven sukses mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Jens Raven kemudian memiliki kesempatan mengukir hat-trick pada menit ke-53. Pemain berposisi sebagai striker itu berdiri bebas di dalam kotak penalti Timor Leste dan mempunyai ruang untuk menembak. Namun Jens Raven justru memilih untuk mengirim umpan ke Kakak. Hingga akhirnya Kakak berhasil memanfaatkan umpan Jens Raven untuk mencetak gol. Setelah laga, Jens Raven mengaku memang sengaja memilih memberikan umpan ke Kakak. Hal tersebut bermaksud agar Kakak bisa membuka keran golnya di ASEAN Cup U19 2024, sehingga sang pemain dapat lebih percaya diri lagi. Seperti yang kalian semua tahu, saya seorang striker dan saya punya kesempatan mencetak hat-trick. Tetapi saya melihat Kakak dan demi untuk tim dan untuk kepercayaan diri dia.